Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa na'udzu billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpah nikmat karunia Allah kepada kita. Sungguh tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka berusahalah untuk senantiasa terus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tujuan Allah menciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kesempatan untuk mempersiapkan perbekalan kita menuju kematian, untuk mempersiapkan bekal kita menuju hari akhirat. Itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Allah katakan alladzi khalaqakum, karena Allah lah yang menciptakan kita. Di antara ini bentuk kewajiban kita kepada Allah, ibadah juga menjadi perbekalan kita untuk menuju kematian. Akan tetapi banyak kita lihat ayyuhal muslimun, manusia yang ada di sekitar kita sekarang ini yang jauh daripada tujuannya, daripada Allah menciptakannya. Bukankah Allah mengingatkan kita di dalam surat dan dalam Al-Quran, afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, dalam perkara yang sia-sia, dalam perkara main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada kami. Ayyuhal muslimun, maka ketika kita telah kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada amalan atau bahkan perkataan sedikit pun yang luput daripada pandangan Allah. Sebagaimana kisah ketika
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meninggal. Anaknya Abdullah bin Umar bermimpi yang melihat ayahnya dalam keadaan ketakutan dan berkeringat di dahinya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan, wahai bapakku, apa gerangan yang membuatmu sampai ketakutan dan membuatmu berkeringat? Apa kata Umar ibn al-Khattab? Bagaimana mungkin aku tidak ketakutan? Bagaimana mungkin aku tidak sampai berkeringat? Tak ada satu perbuatan, ucapan yang luput dari pertanyaan malaikat. Ini baru liang lahat ayyuhal muslimun. Ini Umar ibn al-Khattab, manusia terbaik kedua setelah para nabi dan para rasul. Masih ketakutan, berkeringat ketika ditanya sama malaikat. Lalu bagaimana dengan kita? Maka waktu yang singkat yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk mengumpulkan perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap amalan yang kita lakukan, agar setiap ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari kiamat kelak akan ada umat-umat, akan ada segerombolan manusia yang Allah jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datang dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kita semua. Nabi mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku mengetahui, kata Nabi, akan ada satu gerombolan dari umatku kelak pada hari kiamat. Ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsalin jibalin tihamatil bayda. Mereka datang dengan membawa pahala yang begitu besar. Nabi ibaratkan seperti gunung Tihama yang putih yang begitu besar. Akan tetapi kata Nabi, fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Amalan yang banyak ini, amalan yang mereka susah payah mengumpulkannya, Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tak ada manfaatnya untuk akhirnya sama sekali. Maka mendengar berita ini, para sahabat merasa takjub, merasa heran, sampai mereka ketakutan. Sehingga Thauban bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana ya Rasulullah. Ya Allah, sebutkan sifat-sifat mereka ini, sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah kepada kami, likai la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Ini takutnya para sahabat yang mereka dijamin sama Nabi masuk surga. Tapi ketika mendengarkan kabar ini, mereka ketakutan, ayyuhal muslimun. Siapa mereka ini yang mereka mengumpulkan pahala yang begitu besar tapi tidak bermanfaat untuk akhirat mereka, bahkan Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka kata Nabi SAW, amma innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, mereka sama seperti kalian, manusia biasa. Walakinnahum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, dan mereka juga mengambil sebahagian malam mereka untuk sujud beribadah kepada Allah di malam hari. Ayyuhal muslimun, ibadah malam, salat malam, qiyamul lail bukan perkara yang mudah. Susah kita untuk melakukan amalan ini. Tapi orang-orang yang Allah jadikan pahala mereka bagaikan debu yang berterbangan. Mereka adalah yang mengambil malam-malam mereka untuk beribadah kepada Allah. Siapa mereka ini? Walakinnahum, kata Nabi SAW, akan tetapi mereka ini idza khalau bi maharimillahi intahabuha, ketika mereka sedang sendiri, ketika mereka jauh dari pandangan manusia, mereka dengan mudahnya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dengan mudahnya mereka bermaksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Betapa banyak manusia sekarang yang ma'asyiral muslimin yang mereka memiliki sifat seperti sifat munafik, yang ketika di hadapan orang mereka seolah-olah mereka orang yang paling alim, mereka yang paling baik, tapi ketika mereka sendiri
mereka melebihi orang-orang kafir. Mereka bermaksiat sesuka hati mereka, seolah-olah mereka luput daripada pandangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas. Allah ceritakan orang-orang yang senantiasa berbuat buruk, bermaksiat di hadapan Allah ketika jauh dari pandangan manusia. Allah katakan yastakhfuna minan nas, mereka menutupi maksiat mereka dari pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak akan sanggup menutupi maksiat itu dari hadapan Allah. Wa huwa ma'ahum, karena Allah senantiasa bersama kita. Karena ada dua malaikat yang akan senantiasa bersama kita. Sebagaimana Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak akan terucap satu ucapan dari lisan setiap manusia kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Lalu bagaimana mereka ingin menutupi maksiat ini dari mata Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Ketika satu gerombolan orang berkumpul di sebuah malam merencanakan suatu perkara yang buruk, ma la yarda minal qawl, dan ucapan perbuatan mereka tidak Allah ridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan setiap amalan yang dilakukan manusia semuanya Allah pasti tahu. Allah meliputi setiap amalan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati ayyuhal muslimun. Jangan ketika kita sendiri dengan mudah kita bermaksiat kepada Allah. Tentunya kita tidak menginginkan amalan yang susah payah kita mengumpulkannya. Yang kita berharap dengan amalan itu kita terhindar daripada siksa kubur, kita terhindar daripada neraka. Tapi jikalau dengan mudahnya kita bermaksiat kepada Allah ketika sedang sendiri, ketahuilah amalan itu bisa jadi akan Allah hapuskan kelak pada hari kiamat. Suatu ketika murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bolehkah bersyair seperti syair ini? Kata Imam Ahmad, coba sebutkan syairnya. Kemudian murid mengatakan, idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Ketika mendengar syair ini, Imam Ahmad tertunduk lalu mengatakan, bacakan sekali lagi. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Kemudian Imam Ahmad menangis dan meninggalkan majelisnya, kembali ke rumahnya. Satu hari satu malam Imam Ahmad gak keluar dari tempatnya saking menangisi syair itu. Tahukah kita apa maknanya? Idza ma qala li rabbi, ketika kelak Rabbku berkata kepadaku, bertanya kepadaku, amastahyaita ta'sini, tidakkah engkau malu bermaksiat kepadaku? Wa tukhfi dzamba an khalqi, engkau tutupi dosamu dari pandangan manusia, engkau tutupi dosamu dari makhlukku. Wa bil isyani ta'ti, dan dengan maksiat yang begitu banyak engkau datang kepadaku, dan itu pasti akan Allah tanya kelak pada hari kiamat. Apa yang mau kita jawab ayyuhal muslim? Apa yang mau kita katakan? Jangan sekali-kali kita menganggap dengan maksiat kita lakukan secara sembunyi-sembunyi kita aman daripada dosa itu, kita selamat daripada dosa itu. Ma'asyiral muslim, maka ketika hendak kita bermaksiat, ketika kita jauh dari pandangan manusia, ingatlah hadis ini. Ingatlah hadis ini. Tentunya kita tidak menginginkan amalan kita bagaikan debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, gunakan waktu, kesempatan yang begitu singkat yang Allah berikan untuk mengumpulkan perbekalan kita dan banyak berdoa kepada Allah agar amalan ibadah yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur dan siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat bagaimana para sahabat, orang-orang terdahulu, mereka takutnya dengan menghadapi hari akhirat. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dan ini di masa kekuasaannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang mana ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah menguasai sepertiga dunia ini, sudah di bawah naungan kekuasaannya Umar bin Khattab. Satu hari anaknya Umar bin Khattab yang masih kecil keluar dengan baju yang koyak dan banyak tambalan-tambalannya. Kemudian diejek. Biasa anak-anak diejek sama teman-teman bermainnya, mengatakan, lihat anaknya Amirul Mukminin, bajunya ditambal, bajunya dijahit, dan lain sebagainya. Sampai menangislah anaknya Amirul Mukminin dan kembali kepada ayahnya, lalu mengatakan, wahai ayahku, bisakah engkau belikan untukku baju yang baru? Apa kata Amirul Mukminin? Bersabarlah wahai anakku, sekarang bapak tidak punya uang, tapi aku akan mengirim surat kepada penjaga Baitul Mal, bendaharanya ketika itu. Dan bendahara ini yang menunjuk Umar bin Khattab. Dikirim surat atas nama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya ingin meminjam uang daripada Baitul Mal atas pribadi, bukan untuk negara, bukan urusan negara, untuk membelikan baju untuk anak. Bisakah engkau pinjamkan untukku uang dari Baitul Mal? Dikirim surat. Sampai surat dibalas sama penjaga Baitul Mal. Tentunya mereka ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Dibalas, wahai Amirul Mukminin, karena kata Amirul Mukminin di surat itu, nanti akan dipotong gajiku bulan depan. Kemudian dibalas suratnya dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau uang ini saya pinjamkan kepada Anda, siapa yang menjamin Anda hidup untuk bulan depan? Kalau seandainya tidak hidup bulan depan, dengan apa engkau membayarnya? Karena Umar tak punya harta, walaupun dia seorang raja yang begitu tenar, yang begitu besar. Maka ketika melihat surat itu, ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan Umarnya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan orang-orang dekat seperti mereka ini. Amirul Mukminin tidak marah. Siapa seorang raja, ayyuhal muslimun, gak perlu pakai surat, hanya main mata saja sudah paham bendaharanya apa yang diinginkan. Ditolak mentah-mentah. Apa yang akan menjadi jaminannya? Lalu Amirul Mukminin dengan bersedih mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bersabarlah engkau, doakan bapakmu hidup sampai bulan depan, sampai gajian bulan depan, bapak akan belikan baju untukmu, bersabarlah. Ma'asyiral muslimin dirahmati. Begitulah mereka menjaga perkara akhirat mereka, menjaga hubungan mereka dengan orang-orang yang sekitar mereka untuk perkara akhirat mereka. Bisa saja Amirul Mukminin mengatakan harus diberikan, dipaksakan. Bisa. Tapi Amirul Mukminin tidak melakukan itu karena dia takut mati dan tidak sempat membayar hutang itu. Ma'asyiral muslimin, maka seharusnya ini cerita atau kisah-kisah seperti ini kita contoh untuk mempersiapkan bekal kita menuju Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة.